Ini saya akan membahas tentang penyebab listrik boros. Nah, pasti teman-teman sering kan mendengar keluhan-keluhan ibu rumah tangga yang paling sering, "Loh kok listriknya ini sering boros," gitu kan, "tokennya sering gampang habis," gitu, padahal pemakaiannya sedikit. Di sini saya akan jelaskan alasan-alasannya dan penyebabnya, oke? Nah, di sini pasti teman-teman atau pasti ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga pernah sempat berpikiran ya, ada tetangga kita atau di komplek atau di kampung-kampung atau di kota, setelah kita tanya-tanya, mereka memakai AC, kulkas, memakai TV, memakai lampu, penanak nasi, dan lain-lain. Akan tetapi, pembayaran listriknya hanya 200.000 per bulan gitu. Sedangkan kita yang hanya pakai kulkas, TV, penanak nasi, dan hanya lampu bisa mencapai 300.000 per bulan. Ini saya contohkan aja ya. Ini bukan berarti fix harus segini gitu pembayarannya, tapi ini saya hanya dicontohkan saja. Kok bisa kayak gini gitu kan? Pasti teman-teman bertanya-tanya gitu. Apalagi ibu-ibu rumah tangga itu pasti ribut itu. Dan kenapa bisa kayak gini? Nah, pasti yang ada di pikiran teman-teman kayak gini. Lihat, pasti penyebabnya listrik boros ini KWH meter rusak gitu kan. Terus nyalahin tarifnya mahal gitu kan. Nyalahin pemerintah jadi naik gitu tarifnya. Kalau KWH meter rusak itu kemungkinan terjadinya sangat kecil ya. Karena pabrik pembuat meteran itu pasti melalui uji klinis dulu gitu kan. Jadi sebelum diedarkan, meteran KWH ini pasti sudah dalam kondisi baik gitu. Terus yang paling banyak tuh biasanya ini nih, nyalahin tarif mahal. Padahal kan tarif listrik itu sudah ditentuin ya sama pemerintah. Dan jika ada updatean terbaru, kenaikan juga pasti diinfoin di televisi atau di media-media. Nah, untuk sekarang ini untuk tarif listrik itu masih sama ya, udah lama banget gitu, gak naik-naik lagi. Dan jika ada yang nyalahin tarif mahal, ya aneh juga sih. Terus ada yang bilang juga katanya yang lagi pandemi gini ya, katanya subsidi silang. Terus yang tidak disubsidi jadi naik pembayarannya gitu. Kan banyak yang kayak gitu kan, teman-teman. Menurut saya itu salah sih, karena penyebab listrik boros itu tergantung pemakaian kita juga sih. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk yang cara membaca tagihan listrik ya di lain waktu. Oke, kita lanjut. Karena sering beranggapan bahwa penyebab listrik boros ini karena KWH meter rusak atau nyalahin tarif mahal, maka penyebab dari listrik boros itu, yaitu yang paling utama dari pembahasan ini, yaitu listriknya ada yang bocor. Nah, maksudnya apa ini listrik bocor ini? Listrik bocor ini adalah KWH meter tetap bekerja, walaupun tidak ada perangkat elektronik yang nyala. Nah, berarti rugi dong ya. Kita itu pemakaian di rumah itu kan, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ada lampu, ada TV, dan lain-lain. Di saat TV tidak dinyalakan, lampu tidak dinyalakan, tapi KWH meter ini tetap bekerja sesuai, kayak ada lampu, kayak ada TV gitu. Kok bisa kayak gini? Ini diakibatkan dari listrik bocor. Nah, penyebab listrik bocor ini apa? Lihat, penyebab listrik bocor ini yang paling pertama, lihat teman-teman, perhatikan sambungan kabel renggang. Jadi teman-teman, jika sambungan kabel instalasi rumah teman-teman itu renggang, maka ini bisa terjadi listrik bocor. Maksudnya gimana? Jadi gini. Nah, lihat teman-teman, maksud dari sambungan kabel renggang itu kayak gini. Nah, di sini kan ada kabel ya, kabel fasa, netral, dan grounding. Yang dimana kabel ini memiliki sambungan ekor babi ya. Selanjutnya, di sini untuk memutarnya atau menyambungkannya ada terjadi renggangan. Atau kayak gini, lihat, sudah acak-acakan apalagi kayak gini. Nah, di sininya itu ada yang renggang gitu. Sehingga terjadi percikan-percikan yang sedikit gitu ya, walaupun sedikit gitu. Ini mengakibatkan ada arus yang bocor di sini. Bisa disebut juga listrik bocor. Nah, jadi mengakibatkan KWH meternya itu, walaupun semua peralatan elektronik sudah dimatikan, jika terjadi kerenggangan kayak gini, maka ini akan ada arus bocor di sini. Dan KWH pun akan bekerja terus-menerus walaupun semuanya sudah dimatikan. Nah, itu salah satu dari sambungan kabel yang renggang. Untuk yang nomor 2 apa? Untuk yang nomor 2, instalasi rumah sudah tua atau berumur. Nah, maksudnya rumah sudah tua atau berumur itu kayak gimana? Jadi gini teman-teman, pasti teman-teman pernah lihat instalasi rumah yang sudah lama ya, yang sudah tua, yang sudah 10 tahun ke atas biasanya. Di tedusnya ini biasanya ada seperti yang kayak terbakar kayak gini, atau ada ngelupas-ngelupas di instalasinya, di kabel-kabelnya. Nah, ini jika terkena tembok, terkena kayu atau terkena bajaringan ya, ini akan mengakibatkan arus bocor. Apalagi kalau kena air hujan, ini akan terjadi listrik bocor di sini, arus bocor. Sehingga mengakibatkan KWH meternya seolah-olah membaca arus yang ada di sini dan mengakibatkan listrik menjadi boros gitu kan. Nah, jadi teman-teman tolong dilihat untuk kondisi instalasi rumahnya. Ini termasuk yang sangat rugi gitu kan buat kita. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3, pengaruh eksternal. Maksud dari pengaruh eksternal itu apa? Jadi kayak gini. Nah, jadi pengaruh eksternal itu kayak gini ya teman-teman. Jadi banyak binatang atau bisa juga dari plastik-plastik ya yang masuk di stop kontak atau di dalamnya tembok kan ada biasanya ya buat penyangga stop kontaknya, di dalamnya ada cicak yang masuk tiba-tiba kayak gini. Dan tanpa kita ketahui. Kan jika cicak kena ke pasanya, apalagi langsung kena ke netralnya, seolah-olah cicak ini adalah beban kan, tahanan gitu. Jadi jika pasar melewatin cicak ini, maka otomatis akan ada arus bocor di sini. Dan KWH pun akan tetap bekerja menghitung si arus yang ada di cicak ini karena mengalirkan tahanan di cicak ini. Sembarangan amat ya cicaknya kayak gini. Nah, teman-teman, jadi itu untuk pengaruh eksternal. Itu yang paling utama ada 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan solusinya kayak gimana supaya tidak terjadi kayak gini itu. Nah, untuk mengatasi listrik bocor ini, yang pertama yaitu periksa sambungan kabelnya yang ada di instalasi rumah kita ya. Silahkan teman-teman periksa sambungan kabelnya seperti ini teman-teman. Jadi yang sambungan di tedus ini
teman-teman cek apakah renggang, apakah si isolasinya mengelupas sehingga mengakibatkan arus bocor. Jika terjadi renggang, silahkan teman-teman kencangkan sendiri, bisa gitu pakai tang. Kalau bahasa Sunda mah kutang. Oke, kita lanjut mengatasi yang nomor 2 kayak gimana. Jika instalasi rumah sudah berumur, silahkan diperbaharui. Maksudnya dari diperbaharui itu, silahkan teman-teman ganti instalasi rumahnya. Biasanya kekuatan instalasi rumah itu maksimal itu 10 tahun. Jika teman-teman sudah 10 tahun ke atas belum diganti, ya harus diganti, tuh kan. Kalau sudah 10 tahun itu biasanya untuk kabelnya itu ada yang melupas-melupas dikit lah, terus ada yang bocor-bocor kayak tadi ya, yang mengakibatkan arus bocor, sehingga kita wajib menggantinya. Nah teman-teman, jika instalasi rumah diganti setelah 10 tahun, kalau kayak gini kan kelihatannya rapi gitu, bener ya? Tidak ada yang renggang dari terusnya atau dari kabelnya ini, dan instalasi rumah pun aman dari arus bocor. Jadi saran saya, jika teman-teman rumahnya untuk instalasi rumahnya lebih dari 10 tahun, silahkan dirombak saja, jangan dibiarkan terus-menerus, karena kekuatan kabel itu tidak selamanya bagus, itu kan harus diperbaharui. Cara menggantinya gampang kok, teman-teman bisa panggil ahli listrik, bisa panggil tukang listrik, atau bisa panggil saya. Jadi promosi, atau teman-teman bisa ganti sendiri. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 3 itu apa? Yang nomor 3 itu periksa terminal stop kontak, saklar, sambungan kabel. Jika ada sampah atau binatang, silahkan dibersihkan. Maksudnya itu kayak gimana? Jadi periksa terminal stop kontak, saklar, sambungan kabel ini maksudnya teman-teman kan di rumah itu di dalam atau di dalam tembok ya, di saklar atau di stop kontak itu kan ada lubang ya buat menahan si stop kontaknya. Teman-teman bisa dibuka, takutnya di dalamnya itu ada cicak yang diam sudah kesetrum gitu kan, mengakibatkan listrik bocor dan menjadi tahanan. Terus kalau ada sampah-sampah yang sisa-sisa apa gitu ya, sisa-sisa perbaikan, teman-teman bisa dibersihkan di dalam sininya. Karena sering terjadi ya di dalam tembok ini atau di dalam stop kontak itu ada hewan-hewan liar, ada hewan yang sudah tersetrum di sininya. Kadang mah ada ular, ada cicak, ada lagi ya, ada kucing. Ya itulah teman-teman. Jadi tolong diperiksa ya salah satu stop kontak atau semuanya yang ada di rumah, dibersihkan. Takutnya ada cicak nempel lagi kayak tadi sudah saya bahas. Jadi teman-teman intinya harus mengecek keseluruhan dari instalasi rumah teman-teman. Jangan dibiarkan kayak tadi yang saya barusan bahas. Itu adalah penyebab dari arus listrik bocor, mengakibatkan biaya bayar listriknya menjadi mahal sehingga mengakibatkan boros token juga. Oke?